ada Sobat Muda. Sobat Muda, kalau lagi luang gitu, Sobat Muda ngapain sih? Baca buku, nonton drakor, atau main lato-lato? Nah, di Inframe kali ini, saya akan mengajak Sobat Muda untuk bermain game seharian. Wah, bakalan lebih seru nih. Jadi jangan kemana-mana ya, saksikan terus hanya di Inframe. Sobat Muda, ada yang hobi bermain board game atau permainan papan? Ada begitu banyak jenis board game. Beberapa yang paling populer seperti permainan ular tangga, catur, dan monopoli. Pasti udah nggak asing kan dengan permainan ini? Board game biasanya dimainkan untuk mengisi waktu luang. Ternyata ada banyak manfaat bermain board game loh. Berbagai penelitian menyebutkan board game dapat meningkatkan kemampuan bekerja dan belajar. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa board game bisa menjadi media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Board game juga disebut-sebut bisa meningkatkan kemampuan daya ingat dan membantu menurunkan stres. Berbagai board game juga bisa menjadi sarana berlatih, menyusun strategi, dan meningkatkan kemampuan problem solving. Wah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan bermain board game. Nah, kali ini Inframe akan mengajak Sobat Muda bermain beberapa board game. Jangan kemana-mana ya. Sobat Muda, di tempat ini banyak banget permainan. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mas Raka. Apa kabar, Mas? Mas Raka, sejak kapan tempat ini berdiri? Sejak sudah sekitar 8 bulan dari bulan Juni 2022. 2022. Jalan, alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Dan ya, oke. Mas, ini idenya dari mana sih, Mas? Kok bisa satu konsep nih? Cafe juga, terus juga ada tempat board gamenya gitu. Ide awalnya dari mana? Jadi emang awalnya tuh hobi saya. Senang main board game, kemudian ada ya koleksi juga. Terus kebetulan saya pindah ke sini ke Jogja, ngelihat sebuah ya peluang bisnis juga karena sepertinya di Jogja belum ada board game cafe. Jadi emang kadang ya board game ini agak awam di telinga orang-orang Jogja mungkin ya. Makanya aku berani buka. Kenapa milihnya board game, nggak yang game online misalnya? Kenapa milihnya yang offline? Karena board game itu cukup seru. Kadang gimana ya? Lebih ke ketika nongkrong kan biasanya kita cuman main HP, ngobrol, kayak bosen aja. Gimana kalau kita ngelakuin satu kegiatan ketika nongkrong? Yang salah satunya main board game. Termasuk interaksi antar teman. Betul, ya? betul. Ya. Keseruannya di situ. Ya. Ada berapa jenis, Mas, gamenya di sini? Kalau jenis cukup banyak ya, Mas. Banyak nih kalau kita lihat di sini. Wow. Ada berapa banyak, Mas? Total mungkin untuk saat ini hampir 60-70-an game. 60-70 game. Ya. Dan macam-macam genrenya ada, itu berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi untuk yang baru pertama main, biasanya kita ngasih ke game-game yang warna hijau. Contohnya seperti ini. Yang ini. Kemudian kalau udah mulai bosan bisa naik level ke warna kuning. Berarti ada level-levelnya? Betul, ada. Level yang paling mudah itu yang warna hijau. Biasanya ya? hijau. Jadi yang hijau tuh lebih mudah dijelaskan sama game master dan mudah dimengerti sama customer. Ada game master ya. Berarti kalau misalnya datang ke sini, itu nggak perlu bingung. Ya. Ada yang mengarahkan. Betul, ya. Untuk biayanya, kalau untuk main game di sini untuk main game 25.000 per orang, itu bisa main semua game sepuasnya seharian. Sepuasnya seharian, itu per orang 25.000. Ya. Wow, terjangkau ya, Mas ya. Ini anak-anak muda nih biasanya yang suka main kayak gini nih. Mas, yang jadi favorit dari Mas Raka apa gamesnya? Kalau aku suka ini Ticket to Ride. Wow. Ya. Ini kalau dilihat dia warna kuning, dia cukup sedikit mudah. Kenapa sedikit mudah? Karena ada strategi yang perlu kita terapkan di sini.
Oke, dimainkan berapa orang? Ini bisa sampai 5, 2 sampai 5 orang. 2 sampai 5 orang. Oke, tidak perlu banyak berpikir main ini atau Nggak perlu banyak. harus ada strateginya? Nggak harus juga, bisa ya untuk pertama kali main board game bisa saya rekomendasiin buat main Ticket to Ride ini. Oke. Mas yang jadi favorit kalau teman-teman datang ke sini gitu, pengunjung datang ke sini, apa yang paling banyak? Jangan-jangan monopoli. Ada sebagian emang yang baru tahu board game cuma Monopoly, cuman pasti kita nyarankan game selain Monopoly. Nah tergantung, biasanya kalau dia baru main board game, baru pertama banget main board game, paling kayak contohnya ini bisa koridor. Simple mainnya seperti main catur, tapi kita cuma menggerakkan satu pion aja. Oke, nah tadi ada yang easy, yang warna hijau. Ada yang tadi warna kuning juga yang tingkatannya satu tingkat lebih sulit gitu. Yang paling sulit gamenya, itu yang mana? Yang warna hitam ada di sebelah. Warna hitam, kita lihat di sebelah sini. Wow. Ini judulnya. Ini kenapa kok bisa kategorinya sulit, Mas? Dari judulnya kita bisa ngeliat Terraforming Mars, yaitu kita merubah planet Mars menjadi bisa dihidupi. Planet Mars bisa dihidupi, ada yang tinggal di planet Mars. Ceritanya seperti itu. Oke. Tingkat kesulitannya seperti apa? Apakah memerlukan strategi seperti itu? Perlu sebenarnya kalau untuk menjelaskan game ini sendiri butuh sekitar 30 menitan. Itu baru menjelaskan? Baru menjelaskan. Dan untuk bermainnya bisa sekitar 90 sampai 120 menit. Oke. Dimainkan berapa banyak? Ini bisa 1 orang sampai 5. Oh, 1 orang juga bisa? Bisa main. Ini cukup hidup saya sendiri aja ya. Bermain game harusnya nggak sendiri. Harus sama teman-teman. Tapi ini bisa sendiri juga untuk sobat muda ya. Yang merasa jombloan atau jomblowati, ini rekomendasi sih. Walaupun agak sulit permainannya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya datang ke sini, itu selain bermain games, ada menu yang disajikan di Morse. Betul, jadi dari namanya sendiri Morse Board Game dan Cafe. Nah, jadi selain kita bisa main board game sini, kita juga bisa nongkrong. Jadi biasanya di bagian belakang ada outdoor, jadi yang teman-teman suka ngopi sambil kerja bisa di bagian belakang. Ada menu apa saja di Morse, Mas? Menu dari minuman sendiri ada ya pastinya kopi dan non kopi juga ada. Standar. Cuman kami di sini emang bentuk packagingnya pakai botol. Itu yang bikin unik ya. Betul. Warnanya hijau-hijau. Berarti selain bisa bermain game, sobat muda, kita juga bisa menikmati minuman atau kopi yang ada di Morse ini. Oke, kita lanjut lagi. Saya pengen nyobain tadi gamesnya dari Mas Raka. Boleh. Jangan kemana-mana, sobat muda. Ya, misiku selesai. Wah, sobat muda, ternyata walaupun di awal ini agak rumit, perlu berpikir, tapi seru banget sobat muda. Kita lanjut lagi ya. Sobat muda, setelah tadi aku nyobain permainan board game, ini keren banget. Nah, selanjutnya penasaran nih, behind the scene-nya seperti apa? Cara buatnya. Kita langsung ngobrol bersama dengan kreatornya, kreator asal Jogja, Mas Yusak. Wah, ini sudah banyak gamesnya di sini, Mas Yusak. Ini hasil karya Mas semuanya? Iya betul, saya sama partner saya sih. Keren. Ini awalnya kenapa bisa terjun di dunia board game? Ya, dulu memang saya passionate di dunia game kan. Jadi saya pernah jadi developer game tapi digital dulu sebelumnya. Terus habis itu teman saya ada yang ngajakin nih, cobain deh main board game gitu ya. Nah setelah saya main ternyata experience-nya beda, seru banget gitu ya. Karena kita bisa berinteraksi sama orang, terus juga aspek mikirnya juga dapet gitu, seru banget lah. Nah semenjak itu jadi hobi, akhirnya ya udah saya menekuni dunia game desainnya. Jadi kayak nyoba bikin, malah jadi seneng sih akhirnya. Oke, Mas, prosesnya tuh gimana sih idenya bisa tercipta kayak game-game kayak gini tuh gimana proses kreatifnya? Kalau proses kreatif sebenarnya pertama kita harus nyobain banyak game dulu kan sebenarnya. Makin banyak referensi, makin banyak inspirasi juga gitu. Nah terus berawal dari situ biasanya kalau misalnya kita punya satu konsep yang menarik,
kita akan coba bentuk prototype dulu. Prototype itu contohnya misalnya ini kan udah bentuk jadi nih. Nah prototype itu kita bisa pakai cuma kertas terus ditulisin, misalnya hanya tulisan aja. Terus mungkin ini bisa pakai apa namanya token-token yang memang masih berupa kertas ataupun koin-koin biasa gitu. Kita cobain main dengan orang lain gitu. Terus setelah dicoba gimana ya, seru nggak ya gitu misalnya. Oh kayaknya ini kurang seru nih. Ya udah kita improve lagi. Nah kalau misalnya udah sekian kali dicoba main dan memang ternyata hasilnya oke, wah ini gamenya seru. Baru kita polish itu langsung ke tahap desainnya, terus packagingnya, terus marketingnya seperti apa gitu. Artinya ada mulai analisis, terus juga uji coba. Betul. Baru ngedesain yang beneran bisa dipakai sama orang seperti itu. Yes, jadi sebenarnya prosesnya akan lama di uji cobanya. Itu bisa diulang sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali gitu. Sampai gamesnya memang cukup matang lah untuk dirilis ke publish. Kalau misalnya belum matang ya kita nggak berani untuk proses lebih lanjut. Apa yang meyakinkan Mas Yusak lebih mendalami board game daripada online game? Yang pertama memang apa ya, belum banyak yang tahu kan, belum banyak orang yang di sini yang mungkin tahu board game, dan aku pikir manfaat sosialnya itu sangat bagus gitu. Menurutku pribadi, karena kita berinteraksi sama orang lain, terus juga dari segi aspek game design sangat menarik gitu, sangat bervariasi gitu. Jadinya aku memutuskan untuk ya udah deh cobain mendesain lebih ke board game daripada digital game. Oke, Mas ini kalau lihat segmennya yang bermain game itu, Mas bikin itu dari usia berapa? Kalau segmennya ya macam-macam sih. Kalau Kepo ini yang terbaru yang kita publish, ini memang bisa dari umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi memang ini targetnya adalah keluarga gitu. Jadi supaya anak sama orang tuanya itu bisa main bareng lah kayak gitu. Nah sedangkan kalau yang di sini, yang Cenayang ini dia social game juga tapi mulai dari 14 tahun. Mulai dari usia sekolah lah baru mungkin bisa enjoy main ini. Nah di atas yang lagi ini juga sebenarnya sama karena ini lebih strategik gamenya, lebih susah. Jadi usianya juga lebih atas lah gitu. Kebanyakan game-game yang kita bikin sih memang cukup luas karena social game yang kita bikin fokusnya. Jadi tentang usia itu cukup luas. Oke. Nah selain untuk lingkaran keluarga atau teman gitu, board game segmennya bisa ke yang lain juga nggak Mas? Bisa banget. Jadi kebetulan kita juga ada jalan beberapa project gitu ya sama sebuah corporate gitu. Ini kita bikinin board game memang untuk training ke internal perusahaannya gitu. Kayak misalnya iCat Hero, ini kita sengaja bikin khusus supaya mereka bisa menanamkan value perusahaan ke karyawan dengan cara yang fun gitu. Jadi kita bikinin, setelah itu kita bikin kayak sesi training dengan cara mereka bermain board game gitu. Yang ini pun sama, ini lebih menanamkan, mereka tuh punya beberapa filosofi kepemimpinan gitu ya, namanya 4 Wengsa. Terus kita coba tuangkan itu dalam sebuah game gitu. Jadi kita desainin gamenya supaya mereka tuh bisa belajar sambil bermain gitu. Jadi proses learningnya tuh lebih seru. Wow, keren juga. Ini kalau lihat pada saat ini perusahaan-perusahaan juga menerapkan co-working space di perusahaannya sehingga permainan ini bisa sambil istirahat gitu ya, sambil main kayak gitu. Mas kalau dilihat di Indonesia terutama, ini bagaimana untuk perkembangan dunia board game saat ini? Kalau perkembangannya menurut saya ini kan sebenarnya marketnya masih niche gitu. Kalau kita tanya sembarang orang belum tentu dia tahu board game itu apa gitu. Mungkin yang tahu misalnya Ular Tangga atau Monopoly. Padahal sebenarnya di luar itu kan banyak banget judul yang menarik gitu. Cuma kalau misalnya lihat progresnya, makin banyak orang yang tertarik dan makin banyak orang yang akhirnya menggeluti hobi ini gitu, kalau lihat gitu. Walaupun memang dibandingin mungkin negara-negara lain gitu, misalnya di Eropa itu Indonesia masih kecil gitu. Cuma termasuk pasarnya juga, termasuk marketnya menurut saya masih cenderung kecil sih, relatif kecil, niche lah gitu. Jadi kalau misalnya sebagai publisher atau sebagai kreator pun sebenarnya kita lihat kita incer adalah market globalnya gitu, karena lebih luas gitu daripada yang di lokal gitu. Cuma kalau lihat dari growth-nya yang saya amati, ya semakin hari itu semakin banyak orang yang makin ngerti dan orang yang akhirnya suka main. Terbukti dari banyaknya jumlah kafe-kafe board game kan yang mulai buka di sana sini gitu. Nah itu salah satu tanda yang baik juga sih sebenarnya menurut saya. Oke, ke depan Mas Yusak ini pengen ciptain game apa lagi? Ya kita lagi ada develop satu game juga namanya Genius.
Tapi mungkin kedepannya sih kita memang akan fokusnya ke designing game, tapi kita mau incer pasar luar juga sih. Jadi kita bisa mungkin, kalau sekarang kan memang kita coba publish di dalam negeri gitu ya. Nah sebenarnya mimpi kita adalah ya kita bikin sebuah game tapi yang bisa dinikmati orang banyak gitu, bahkan di global. Oke, harapannya nih Mas untuk board game Indonesia dan juga pencinta game-game di Indonesia apa? Ya paling bisa lebih ini sih, bisa makin enjoy gitu bermain board game. Terus board game-nya juga menurut saya media yang bagus banget untuk orang tuh makin kenal satu sama lain gitu. Secara sosial, aspek sosialnya, makanya harapanku sih makin banyak orang yang bermain board game, makin banyak juga nanti makin dekat hubungannya dengan teman-temannya, dengan keluarganya gitu. Bermain game tidak hanya hiburan tetapi juga bisa bersosialisasi. Betul. Seperti itu. Terima kasih Sama-sama. Mas Yusak. Wah, sobat muda, ternyata di sini juga ada board game Rubik. Nah, kebetulan banget nih, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Paguyuban Rubik Jogja. Tapi sebelum itu, kita simak dulu informasi berikut ini. Sobat muda, pasti sudah sering mendengar tentang permainan Rubik. Rubik pertama kali diciptakan oleh seorang profesor asal Hongaria, yaitu Erno Rubik. Permainan ini diciptakan pada tahun 1974 dan dipatenkan pada tahun 1975. Namun, apakah sobat muda tahu kalau pertama kali Rubik diciptakan untuk media pembelajaran? Erno yang merupakan seorang profesor desain interior dan arsitektur merancang Rubik untuk mengajarkan konsep ruang dan 3 dimensi kepada murid-muridnya. Rubik pun menjadi media pembelajaran yang unik karena bisa diputar ke berbagai arah tanpa rusak atau berjatuhan. Yang tidak kalah menarik lagi, ternyata Erno membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan Rubik buatannya sendiri sehingga warna di setiap sisinya kembali menyatu. Saat ini, Rubik telah berkembang begitu pesat dan tidak terbatas pada bentuk kubus saja. Mau tahu lebih banyak tentang Rubik? Yuk kita cari tahu bareng teman-teman dari Paguyuban Rubik Jogja. Sobat muda, game yang satu ini sepertinya penuh dengan berpikir gitu. Karena kalau menurut saya ini tuh penuh dengan algoritma yang menguras pemikiran dan otak. Daripada makin penasaran, langsung aja kita ngobrol bersama dengan Paguyuban Rubik Jogja. Halo teman-teman, apa kabar? Halo. Wah, ini bersama dengan Paguyuban Rubik Jogja. Mas, sejak kapan Paguyuban ini berdiri? Paguyuban Rubik Jogja ini berdiri pada tanggal 14 Februari 2009. Jadi mungkin udah berumur 14 tahun ya. Udah 14 tahun? Iya, betul. Wow, ini kenapa sih mulanya bisa terbentuk Paguyuban? Jadi Paguyuban ini terbentuk karena untuk mewadahi orang yang suka bermain permainan Rubik ini. Gitu. Oke. Dan yang suka Rubik di Jogja ini kan kadang dari daerah tertentu tidak tahu mau main dengan siapa. Sehingga jika ada komunitas ini, mereka yang suka Rubik dapat berkumpul untuk bermain bersama. Oke. Sehingga terbentuklah komunitas ini ya, Paguyuban ini. Oke. Mas, kalau misalnya untuk syarat jadi anggota itu apakah harus punya rubrik dulu, harus pinter mainnya, atau seperti apa? Enggak sih Mas, sebenarnya kalau mau gabung komunitas gitu sebenarnya ada keinginan mau belajar lah. Kan sama-sama biasanya tuh yang sering gabung gitu biasanya masih mau belajar, mungkin malu kan atau bingung cari referensi dan lain sebagainya, bisa langsung gabung aja kan, nanti bisa tanya mas-masnya ini semua buat minta diajarin kayak gitu. Oke. Kurang lebih sudah 14 tahun. Ya, 14 tahun. Komunitasnya sudah berapa banyak anggotanya? Waduh, total anggota yang tergabung di grup WhatsApp itu sekitar 70-an. Wow. Tetapi yang aktif saat ini mungkin sekitar 10-20 orang saja. Oke. Karena seiring berjalannya waktu dari 2009 sampai 2023 sekarang ini, anggotanya kan ada yang sibuk bekerja, Ya, ada yang betul. ada yang melakukan aktivitas lain, gitu, mungkin sudah berkeluarga atau yang lain sebagainya, sehingga kadang aktif, kadang tidak. Oke. Mas, kalau untuk anggotanya sendiri, ini apakah harus Jogja atau dari luar Jogja juga boleh? Nah, kalau dari luar Jogja biasanya kita juga tetap
silahkan bergabung saja kayak gitu loh. Dalam artian saya juga bukan orang Jogja. Saya aslinya orang Banyumas. Oke. Ya, Banyumas Jawa Tengah. Berarti walaupun dari Solo misalnya, Purworejo, Kebumen, ngumpul nih di Jogja gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tidak ada batasan harus orang Jogja. Cuma karena ini komunitasnya berdiri dan dilakukan kegiatannya di Jogja, maka dari itu kita menamakannya sebagai Paguyuban Rubik Jogja. Oke. Seperti itu. Ada latihan khusus gitu nggak Mas? Kayak ngumpul gitu per bulan atau per minggu gitu? Jadi kalau bisa dibilang program kamu ya, program PRJ itu tuh tiap minggu biasanya ada istilahnya gathering lah Mas, gathering, kumpul-kumpul ya kan, biasanya sharing-sharing, terus ada race, jadi istilahnya gitu kalau balapan cepet-cepetan main Rubik itu race gitu, nanti mungkin bakal ada demonya ya. Jadi itu biasanya tiap minggu ada sekali, seminggu sekali gitu ketemuan ya. Nanti biasanya ditentukan tempatnya di mana, voting gitu, nanti gathering gitu. Alasan kenapa sih Mas kok suka Rubik? Kalau saya pribadi ya Mas, karena dulu tuh kan saya nih main Rubik sejak SD nih. Iya. Sejak SD teman saya tuh ada yang bawa gitu, terus tiba-tiba dia nunjukin bisa jadiin satu warna. Pas itu saya jadi penasaran gitu, mau jadiin satu warna aja sulit kan. Saya penasaran, terus jadi saya tertarik buat belajar gitu. Terus baca buku, cari-cari gitu, terus akhirnya ya satu malam itu bisa lah jadiin. Tapi yang lama itu yang ngejar cepetnya itu sih Mas. Ngejar cepetnya. Oke. Siap. Kita lanjut lagi. Pengen tahu ini dari segini banyaknya rubrik, ada jenisnya apa-apa aja? Kok ini ada yang bentuknya piramid, ini kok kecil-kecil kayak gitu, ada yang besar juga, balok-balok itu gimana Mas? Ya, Rubik itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti biasa itu, umumnya itu yang seperti ini, yang 3x3. 3x3. Ya, ada kotaknya 3 ini. Terus ada yang lebih besar 4x4, ada yang 5x5, dan ada juga Rubik yang bentuknya itu berbeda. Seperti ini, itu kan Rubiknya itu namanya itu cube. Cube? Iya, Rubik cube. Jadi kalau 3x3 kan muternya kayak gini bisa. Kalau ini nggak bisa, jadi muternya itu kayak gini. Oke. Kayak seperti itu. Kayaknya perlu algoritma sepertinya. Ada rumusnya gitu. Oke. Ya, logikanya juga beda. Mas, kalau dari tingkat kesulitannya, yang dari paling mudah nih untuk pemula sampai yang paling sulit itu yang apa? Yang paling mudah itu yang ini, yang Rubik 2x2. Karena ini aja untuk logika sederhana dan rumusnya itu cukup 2 aja, 2 rumus itu sudah bisa jadi. Oke. Itu untuk yang belajar kali ya? Ya, untuk belajar. Terus yang kedua mungkin yang ini 3x3. Seterusnya itu 4x4. Habis itu mungkin bisa yang lain piraming, ini namanya Rubik piraming segitiga gini. Oke. Terus ada 55. Itu juga lumayan. Dan seterusnya ada cube, terus mungkin yang lebih sulit lagi ada Rubik Megaming. Itu yang paling sulit? Kalau untuk saya bukan sih. Oke. Iya, untuk saya bukan. Levelnya beda memang Levelnya ya. beda. Tapi ini masuk dalam kategori yang agak rumit ya? Iya, rumit, sulit juga. Siap. Mas, kalau untuk berlatih itu gimana sih caranya dan butuh berapa lama? Kalau seperti saya dulu itu pertama-tama mengenal Rubik itu mulai mencari tutorial-tutorial di internet, seperti sekarang ada yang namanya media YouTube kan. Di situ udah banyak konten kreator yang sudah menjelaskan tentang permainan ini, sampai cara menyusunnya dari rumus-rumus yang pemula sampai yang lebih advance lagi. Widih. Iya. Jadi memang karena ini kan juga cabang yang Rubiknya ada kompetisinya gitu. Jadi kita kan setiap hari berlatih untuk mendapatkan waktu yang lebih cepat dalam menyelesaikannya itu. Nah itu ya jadi tantangan terseru dalam memainkan Rubik ini. Wih, Masnya sendiri berapa lama untuk berlatih pertama kali? Butuh waktu seminggu, 2 minggu, 3 hari? Mungkin dulu saat saya belajar, mulai pertama-tama belajar itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu ya untuk memahami metode yang pemula gitu. Oke. Dan itu saya bisa mendapatkan waktu sekitar 1 menitan pada saat itu. 1 menitan? 1 menitan. Untuk menyelesaikannya? Iya. Wow, untuk pemula itu udah cepet sih ya. Lumayan. Lumayan. Yang biasanya sering dipertandingkan itu rubrik jenis apa, Mas? Kalau di dunia permainan Rubik ini kan ada yang menaungi namanya WCA atau World Cup Association, atau seperti kalau di sepak bola itu FIFA ya. Iya. Nah itu di
perlombaan resmi WCA itu ada 18 cabang. Dan yang paling umum ya dari 2x2 ini sampai 7x7, lalu ada yang Pyraminx, ini namanya Square One, Megaminx, dan masih banyak lagi karena ada 18 cabang dan itu macam-macam semuanya. Oke, kalau di Indonesia sendiri melihat kompetisi rubrik ataupun teman-teman yang hobi dengan rubrik, Mas melihatnya seperti apa? Saya lihat cukup antusias karena di setiap daerah juga saya yakin ada komunitasnya, banyak perkumpulannya, bahkan dari anak-anak juga pada gemar buat bermain ini, jadi ya cukup pada antusias. Bahkan untuk kompetisinya saja kemarin di Sleman City Hall itu juga banyak anak-anak yang mulai tertarik buat ikut kompetisi, menjajal permainan ini gitu. Oke, dari mulai anak-anak sampai dewasa, semuanya bisa bermain rubik ya. Berarti Sobat Muda, saatnya saya yang bermain rubik. Tapi nggak mau yang sulit, yang ini dulu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, Sobat Muda, selain bisa bermain game di sini, kita juga bisa menikmati makanan. Jangan lupa ya, main game di sini juga bisa pesan makan dan minuman. Wah, demikian episode InFrame kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan InFrame. Jangan lupa saksikan terus InFrame hanya di TVRI Jogja.